4126. Ketika seorang kultivator memadatkan kekuatan yin, yang, dan 5 elemen, semakin tinggi kualitasnya, tidaklah semakin baik, justru, kecocokanlah yang menjadi kuncinya. Setiap orang memiliki batas tubuh fisik, batas segel dao, dan batas pondasi. Batas-batas ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi membatasi perkembangan seorang kultivator. Jika kualitas elemen yang dipadatkan melebihi batas ini, itu mungkin bukanlah hal yang baik. Meskipun bakat Ding Yi tidak buruk, diperkirakan akan sulit baginya untuk menanggung dampak dari kekuatan kelas 7. Ini bisa dilihat dari serangan balik yang dia derita ketika dia menggunakan kekuatan api untuk menyerang. Ding Yi bukan satu-satunya. Banyak pembawa lain akan menghadapi situasi yang sama seperti Ding Yi. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini, mereka pasti akan menghadapi bencana ketika mereka naik ke surga. Bagaimanapun, ini adalah urusan orang lain, jadi Yang Kai tidak peduli. Dia kemudian melepaskan Yue He, Lu Sui, Guo Ziyan, dan yang lainnya dari Rui Pach. Ketika mereka bertiga mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan jurang kosmologis besar dan kembali ke dunia luar, semua orang sangat gembira. Pada saat ini, tidak ada orang di sekitar. Mereka yang seharusnya pergi sudah pergi, dan hanya kelompok Yang Kai yang tersisa. Setelah melirik Yue He, Yang Kai hanya bisa menghela nafas pada nasib yang berubah-ubah. Alasan dia berinteraksi dengan Yue He adalah karena wanita ini takut Lady Boss akan menemukan masalah dengannya, jadi dia mengambilnya sebagai sandera. Siapa yang tahu bahwa dia akan ditelan oleh kabut Great Cosmological Abyss di Pasar Bintang. Mereka telah menghabiskan lebih dari 10 tahun bersama di Great Cosmological Abyss, saling membantu dalam suka dan duka, dan dendam sebelumnya telah lama menghilang. Namun, karena mereka telah meninggalkan jurang kosmologis besar, sudah waktunya untuk berpisah. Yue He jelas menyadari hal ini, dan kegembiraan meninggalkan jurang kosmologis hebat menjadi berkurang. Dia menundukkan kepalanya dan bermain dengan sudut pakaiannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, kemana kita harus pergi sekarang? Guo Ziyan bertanya dengan kepalan tangan. Dia dulunya adalah komandan besar Crimson Star, tetapi sekarang setelah Star Market tidak ada lagi, dia telah lama memisahkan diri dari Crimson Star dan secara alami mengikuti jejak Yang Kai. Yang Kai mengeluarkan peta alam semesta, melihat lokasi mereka saat ini, dan kemudian mencari pasar bintang di mana penginapan pertama berada. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam terdiam. Ini sangat jauh. Jika mereka ingin kembali ke penginapan pertama, mereka harus melintasi setidaknya 5 wilayah. Butuh setidaknya beberapa bulan untuk terbang ke sana tanpa bergantung pada teknik melarikan diri Qian Kun. Yang Kai menoleh ke Yue He dan bertanya, apakah kamu ingin ikut denganku dan mengakui kesalahanmu? Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Yue He dan Nyonya Pemilik, tetapi dari percakapan ketika dua orang bertemu lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka pasti sudah saling kenal, dan hubungannya seharusnya sangat baik bertahun-tahun yang lalu, tapi Yang Kai tidak tahu kapan mereka berbalik melawan satu sama lain. Bahkan Yue He yang terprovokasi bermitra dengan Kijin dan yang lainnya untuk membunuh Lady Boss, yang hampir membuat promosi Baiki ke Open Heaven gagal. Ini agak merepotkan. Untungnya, Yang Kai membantu Baiki pada saat-saat terakhir untuk menyelamatkannya dari bahaya. Jika Baiki benar-benar mati, kebencian antara dia dan Nyonya Lan akan sangat mustahil terselesaikan. Tetapi, untuk sekarang, masih ada ruang untuk bermanuver dalam situasi ini. Kesalahan apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yue He menoleh ke samping dan cemberut. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya. Yang Kai berkata dengan wajah datar, karena kalian adalah saudara perempuan, mengapa kita harus menjadi musuh? Mari kita duduk dan membicarakannya. Bos wanita bukanlah orang yang tidak masuk akal. Yue He terdiam beberapa saat sebelum berbisik, Tuan muda ingin aku meminta maaf, jadi aku akan meminta maaf. Paling buruk, aku akan dipukuli sampai mati olehnya. Yang Kai tertawa. Itu tidak perlu. Ikutlah denganku untuk menemui Lady Boss. Jika Lady Boss benar-benar ingin mengalahkanmu, aku akan membantumu menghentikannya. Yue He mengangguk. Yang Kai menoleh ke Lu Sui dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu punya tempat yang ingin kamu tuju? Mata Lu Sui dipenuhi dengan kebingungan saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sword Pavilion telah pergi, dan dia sekarang adalah seorang tunawisma yang malang. Namun, dia masih Open Heaven tahap keempat. Dia tidak lemah, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencari nafkah. Bahkan jika dia ingin bergabung dengan pasukan kelas 2, dia akan sangat disambut. Kami akan pergi ke Pasar Bintang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan kami, saran Yang Kai. Ketika mereka tiba di Pasar Bintang,
dia bisa pergi kemanapun dia mau. Yang Kai secara alami tidak akan peduli padanya. Lu Sue berkata, baiklah. Dia tidak bertanya pada Guo Ziyan. Karena orang ini dan kelompok lain telah menjadi bawahannya, mereka secara alami harus pergi bersamanya. Meskipun penginapan pertama tidak dapat menampung begitu banyak orang, ketika mereka tiba di Star Market, bukanlah masalah besar untuk meminta Lady Boss untuk membantu mereka menemukan cara mencari nafkah. Alasan utamanya adalah bahwa kelompok orang ini setia, dan mereka semua telah memperoleh manfaat besar di alam kosmologis agung. Jika mereka bisa tumbuh dewasa, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan bisa menjadi timnya di masa depan di 3000 dunia. Setelah diskusi, Yang Kai merencanakan rute ke wilayah di mana penginapan pertama berada. Dia berencana pergi ke penginapan pertama untuk melaporkan keselamatannya kepada Lady Boss dan Baiki, lalu menenangkan Guo Ziyan dan yang lainnya sebelum kembali ke Star Boundary. Di tanah orang dahulu, dia telah memperoleh akar pohon dunia. Akarnya sangat misterius dan memiliki kekuatan untuk menstabilkan dunia, jadi dia tidak sabar untuk kembali ke Star Boundary dan melihat apakah akar pohon dunia dapat memperbaiki Star Boundary. Jika bisa, maka dia tidak akan khawatir lagi. Jika tidak bisa, maka dia akan terus mencari pohon dunia yang disebutkan Ahda. Selama krisis Star Boundary tidak diselesaikan, dia tidak akan bisa merasa nyaman. Saat mereka melaju, pikiran Yue Hei berantakan. Dia mungkin sangat gugup. Bagaimanapun, dia telah membuat kesalahan besar sebelumnya. Sekarang dia akan melihat Lady Boss, dia cukup gugup. Dia tidak tahu apakah Lady Boss akan memaafkannya. Yang Kai tidak punya waktu untuk menghiburnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di alam kosmologis besar, jadi dia telah bekerja keras untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat tertentu, Lu Sue tiba-tiba berbisik, seseorang telah mengikuti kita. Yang Kai terkejut dan menoleh untuk melihat. Benar saja, dia melihat sosok hitam kecil di kejauhan. Itu terlalu jauh, jadi Yang Kai tidak bisa melihat seperti apa orang itu. Dia hanya tahu bahwa pihak lain pasti berada di alam Open Heaven. Dia tahu bahwa dia telah menjadi pusat perhatian di alam kosmologis agung. Dia takut dia menjadi sasaran seseorang. Kabut alam kosmologis agung menyegel alam semesta, sehingga alam Open Heaven tidak dapat menampilkan terlalu banyak kekuatan. Dia tak terkalahkan di alam Kaisar, jadi tentu saja akan ada orang yang tidak senang dengannya. Atau mungkin karena manfaatnya. Lagi pula, dia telah menuai terlalu banyak manfaat di alam kosmologis hebat. Penghasilan dari Cising saja sudah cukup membuat orang iri, belum lagi keuntungan yang diperolehnya dari beberapa petualangan. Kekayaan menggerakkan hati orang. Sekarang dia telah meninggalkan alam kosmologis besar, alam Open Heaven tidak lagi terkendali. Dia seperti harimau di hutan atau naga di laut, jadi tidak heran jika seseorang akan mengincarnya. Meskipun Yang Kai tidak takut, dia terlalu malas untuk menimbulkan masalah. Dia memimpin mereka bertiga untuk terus-menerus mengubah arah dalam upaya untuk menyingkirkan orang di belakang mereka, tetapi orang itu seperti belatung di tulang seseorang, mengejar mereka tanpa henti, yang membuat Yang Kai marah. Setelah beberapa saat, Lu Sue tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Tunggu, ada sesuatu yang aneh di depan." Saat dia berbicara, matanya yang indah menyipit dan melihat ke depan. Yang Kai juga memindai dengan Divine Sense-nya, tetapi tidak menemukan apapun. Ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, dia masih berada di alam Kaisar, dan fondasinya tidak sebagus alam Open Heaven tahap keempat Lu Sue. Wajar jika pihak lain dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat dia temukan. Dia menoleh untuk melihat Yue Hei. Wanita ini telah linglung sepanjang jalan. Berbicara secara logis, kultivasi realm Open Heaven tahap kelimanya jauh lebih kuat daripada Lu Sue, jadi dia harus menjadi yang pertama menemukan kelainan apapun. Tetapi kenyataannya, jika bukan karena pengingat Lu Sue, Yang Kai bahkan tidak akan tahu bahwa dia menjadi sasaran. Yue Hei akhirnya sadar kembali, matanya yang indah dingin. Divine Sense-nya tersapu, dan tatapannya tertuju ke depannya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan ke depan. Telapak tangan ini tidak memiliki sedikit pun aura, tetapi kekuatan dunia di belakangnya melonjak. Lapisan riak muncul di depan mereka, seolah-olah lapisan kabut telah terangkat, dan beberapa lusin sosok muncul dari udara tipis. Menyapu pandangannya ke wajah orang-orang ini, Yang Kai mencibir, "Aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu kamu." Orang-orang yang menghalangi jalan mereka bukanlah pengamat, tetapi orang-orang Scarlet Star. Dipimpin oleh Tuan Besar Zhao Baichuan, Chen Tianfei, Saudara Ouyang, Nyonya Qin, dan Bei Yusan semuanya ada di sini. Terlepas dari kultivator alam Open Heaven tahap menengah seperti mereka, sisanya adalah semua kultivator alam Open Heaven tahap rendah. Ada cukup banyak orang,
Lebih dari 40 dari mereka. Tak perlu dikatakan, yang membuntuti mereka pasti orang-orang Scarlet Star. Hati Yang Kai sedikit tenggelam, dan dia buru-buru menghubungi Zhu Jiuyin. Masalah akan datang, tolong bantu. Meskipun dia memiliki Yue He, seorang kultivator alam Open Heaven tahap kelima, dan Lu Sui, seorang kultivator alam Open Heaven tahap keempat, barisan pihak lain terlalu kuat. Master Agung Scarlet Star Zhao Baichuan juga seorang kultivator alam Open Heaven tahap kelima, dan beberapa kultivator yang lain semuanya adalah kultivator alam Open Heaven tahap keempat. Tidak hanya mereka jauh melebihi jumlah kelompok Yang Kai, tetapi kekuatan kelompok orang ini juga jauh di depan mereka. Jika mereka bertarung, Scarlet Star pasti akan mengalahkan mereka. Sekarang, satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah Zhu Jiuyin. Selama dia bisa bergerak, dengan kekuatan roh sucinya, para kultivator alam Open Heaven tahap kelima dan keempat ini hanya akan menjadi makanan. Dia tahu bahwa dia telah menunggangi kepala Scarlet Star selama ini, dan sekarang dia ada di sini untuk membalas dendam. Dia telah menaruh semua harapannya pada Zhu Jiuyin, tetapi siapa yang tahu bahwa wanita ini akan menjawab, "Lari, aku tidak bisa bertarung untuk sementara waktu." Yang Kai tercengang. Maksud kamu apa? Dia menggunakan Zhu Jiuyin sebagai kartu truf, tetapi siapa yang tahu dia akan mendapat balasan seperti itu. Zhu Jiuyin berkata, pertama, asalku rusak dan perlu diperbaiki. Jika aku bertarung, itu hanya akan menambah lukaku. Kedua, aku lahir dan dibesarkan di jurang kosmologis besar, dan hukum jurang kosmologis besar adalah berbeda dari dunia luar. Bahkan jika aku bergerak, aku tidak akan bisa melepaskan semua kekuatanku. Aku butuh waktu untuk beradaptasi dengan hukum dunia luar. Waktu tertentu. Berapa lama? Yang Kai bertanya. 3-5 bulan. Atau 1,5 tahun, 10-20 tahun. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, jawab Zhu Jiuyin dengan serius, tetapi nadanya penuh dengan keseriusan. Yang Kai hampir memarahinya. Dia tahu bahwa asal Zhu Jiuyin telah rusak. Pada saat terakhir, dia dengan paksa memblokir serangan 7 hingga 8 roh suci sendirian, jadi dia pasti akan terluka. Selain itu, asal yang rusak adalah cedera yang sangat menakutkan bagi roh suci manapun, dan dia memang perlu memulihkan diri dengan hati-hati. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Namun, untuk beradaptasi dengan hukum langit dan bumi, Yang Kai tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Namun, ini adalah masalah serius, dan Zhu Jiuyin tidak akan berbohong padanya, jadi ini sangat mungkin benar. 4127. Yang Kai menggertakkan giginya karena marah. Jika aku mati, kamu juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Jangan lupa sumpahmu sebelumnya. Sebagai pelindung Dao, dia harus melindungi keselamatan Yang Kai. Jika sesuatu terjadi padanya, Zhu Jiuyin pasti akan mendapat serangan balasan. Zhu Jiuyin menjawab, itulah sebabnya aku menyuruhmu berlari. Bukankah kamu cukup pandai berlari? Komunikasi rahasia dengan Zhu Jiuyin hanya berlangsung beberapa saat. Di sisi lain, Yue He menatap Zhao Baichuan dengan wajah dingin dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin tahu mengapa kepala Zhao menghalangi jalan. Buang-buang waktu untuk menanyakan pertanyaan ini. Pihak lain telah menyiapkan penyergapan di sini sehingga mereka pasti tidak memiliki niat baik. Ketika dia bertanya, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Yang Kai, aku akan menahan mereka nanti. Cepat dan pergi. Dia memiliki basis kultivasi Open Heaven tahap kelima. Bahkan jika dia tidak cocok untuk kelompok orang ini, tidak akan mudah bagi Qi Xing untuk membunuhnya. Zhao Baichuan tidak menjawab dan hanya menatap Yang Kai dengan acuh tak acuh, matanya acuh tak acuh, seolah melihat seekor semut. Chen Tianfei tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Zhao Baichuan, menangkupkan tinjunya. Salam, konsekrator Yang, Nona Yue He. Dia sangat menurunkan posturnya, seolah-olah dia masih berada di alam kosmologis agung. Yang Kai menjawab dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada sesuatu, Kepala Chen? Chen Tianfei berkata, tidak apa-apa, saya hanya ingin bertanya kemana Anda pergi. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau bepergian dengan kami? Kemana kamu pergi? Chen Tianfei tersenyum pahit. Star City telah dihancurkan, dan kami sekarang menjadi dakwit tanpa akar. Kami tidak tahu kemana harus pergi. Konsekrator yang juga dianggap sebagai konsekrator Qi Xing. Kita semua berada di pihak yang sama. Jika konsekrator yang memiliki tempat yang baik untuk pergi, bisakah kamu membantu kami sedikit dan memberi kami tempat tinggal, sehingga kami tidak perlu berkeliaran? Yang Kai tetap tenang di permukaan, tetapi dia diam-diam merasa aneh di hatinya. Kelompok orang yang memblokir di sini jelas ingin menyakitinya. Namun, bahkan jika mereka memiliki keuntungan besar, mengapa mereka tidak bergerak? Sebaliknya,
mereka berbicara omong kosong dengannya. Dan melihat ekspresi Chen Tianfei, dia jelas mengkhawatirkan sesuatu. Apa yang harus mereka khawatirkan? Dengan pikiran, Yang Kai menyadari, memang, mereka harus waspada. Yang dia khawatirkan adalah Su Jiuyin. Mereka juga tahu bahwa dialah pembawanya. Bagaimanapun, Su Jiuyin telah tinggal di Crimson Star City selama beberapa tahun. Zhao Baichuan bahkan membawa Chen Tianfei dan yang lainnya untuk mengunjungi wanita itu. Sekarang setelah alam kosmologis hebat ditutup, mereka tidak yakin apakah mereka telah membawa Su Jiuyin keluar. Meskipun Su Jiuyin tidak terlihat, dia masih harus bersiap. Jika dia benar-benar membawa Su Jiuyin keluar, bagaimana mereka berani berselisih dengannya? Itulah mengapa dia berpura-pura beradab. Jadi begitulah. Memahami pikiran orang-orang Cising, Yang Kai menjadi tenang dan tersenyum sedikit, kata-kata Guru Chen masuk akal. Raja ini adalah penatua asing Cising dan telah menerima dupa mereka selama bertahun-tahun. Sekarang Cising dalam masalah, ini Raja tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bersedia, Anda dapat mengikuti saya. Kelopak mata Chen Tianfei berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya, kemana elder asing ingin pergi? Yang Kai mengeluarkan peta alam semesta dan menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Sebuah rute segera muncul di peta alam semesta, yang merupakan rute yang telah dia rencanakan sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke ujung, ada kota bintang di sini, aku ingin pergi ke sana. Kota bintang. Chen Tianfei bingung. Yang Kai terkekeh, saya lupa memberitahu Anda, Raja ini lahir di penginapan pertama, dan bos wanita saya adalah Nyonya Lan dari penginapan pertama. Dia sebelumnya pernah terjebak di alam kosmologis besar, tetapi sekarang dia bebas, saya harus kembali dan menemukannya. Nyonya Lan. Chen Tianfei terkejut, dan bahkan Zhao Baichuan, yang selama ini tenang, menyipitkan matanya. Nyonya Qin ragu-ragu, mungkinkah Nyonya Lan, Yuruo Lan itu? Dalam 3000 dunia ini, tidak banyak wanita terkenal. Banyak orang telah mendengar tentang reputasi bos wanita, dan Nyonya Qin ini juga seorang wanita, jadi dia tahu banyak tentang perbuatan bos wanita. Tepat sekali. Yang Kai mengangguk dan menatap Nyonya Qin, Nyonya juga tahu bos wanita saya. Nyonya Qin tersenyum malu, dia sangat terkenal, seperti guntur di telingaku. Ini adalah orang yang dia sembah, dan dia telah berpikir lebih dari sekali bahwa jika dia bisa mencapai level Madame Lan dalam hidup ini, dia tidak akan menyesal. Chen Tianfei terkejut, jadi kamu dari penginapan pertama. Yang Kai tersipu malu, aku hanya mengikuti perintah bos wanita. Chen Tianfei menoleh untuk melihat Zhao Baichuan, samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. Mereka memang berusaha menyakiti Yang Kai dengan menghentikannya di sini. Lagi pula, dia telah mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya dari Crimson Star selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mereka bisa rela membiarkannya pergi? Selain itu, batu magnet asal ilahi yang Kai panen dari gunung magnet asal ilahi juga merupakan kekayaan besar. Mereka telah mendengar bahwa Yang Kai telah mengumpulkan beberapa batu magnet asal ilahi kelas 6. Star City dihancurkan, dan Crimson Star juga menderita kerugian besar kali ini. Jika mereka ingin kembali, mereka akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya, itulah sebabnya mereka menargetkan Yang Kai. Tapi sekarang, mereka benar-benar mengetahui bahwa orang ini berasal dari penginapan pertama. Mereka tidak pernah jelas tentang asal-usul Yang Kai, dan baru sekarang mereka tahu bahwa dia terkait dengan penginapan pertama. Tidak heran Kaisar Realem memiliki fondasi yang begitu kuat. Dengan bimbingan hati-hati Nyonya Lan, itu tidak mengejutkan. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah kamu ingin pergi ke penginapan pertama bersamaku? Yang Kai bertanya. Zhao Baichuan terkekeh, orang tua ini telah lama mendengar nama besar penginapan pertama. Di tahun-tahun awal saya juga telah melakukan beberapa transaksi dengan penginapan pertama, dan itu memang perdagangan yang adil. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika kita pergi ke penginapan pertama? Sejauh yang saya tahu, tidak mudah untuk memasuki penginapan pertama. Yang Kai tersenyum, orang normal secara alami tidak bisa masuk, tetapi jika Anda bos bersedia sedikit menderita, Raja ini dapat menjamin bahwa Anda dapat melakukan pekerjaan sambilan dan semacamnya, kan? Mata Zhao Baichuan berkedut, dan Chen Tianfei tertawa datar. Mereka semua adalah open heaven tingkat menengah, jadi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan melakukan pekerjaan sambilan, kan? Jika ini menyebar, bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain di masa depan? Zhao Baichuan segera berkata dengan tegas, Zhao ini menghargai niat baik penatua terhormat, tetapi orang-orang seperti kita terbiasa berkeliaran di awan dan bangau liar. Saya khawatir kita tidak akan tahan dengan batasan apapun.
Penginapan pertama ini baik-baik saja. Sangat disayangkan. Yang Kai menghela nafas dan menepuk bahu Chen Tianfei. Dengan penampilan Bos Chen, saya awalnya ingin membiarkan dia berolahraga lebih banyak untuk menurunkan berat badan. Chen Tianfei tersenyum, tetapi wajahnya akan menegang. Zhao Baichuan berkata, perjalanan ini akan membawa kita melewati beberapa wilayah besar. Perjalanannya panjang, dan mungkin ada bahaya di depan. Jika penatua yang terhormat tidak keberatan, biarkan kami mengantarmu. Tidak perlu melalui banyak masalah. Yang Kai mengangkat tangannya dan menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi tajam. Jika ada orang yang tidak memiliki mata dan berani datang dan mengambil keuntungan dariku, aku pasti akan memastikan mereka tidak kembali. Saat dia mengangkat tangannya, pola di punggung tangannya sedikit berkedip, dan pada saat yang sama, aura roh ilahi menyebar. Ini secara alami merupakan hasil dari komunikasi antara Yang Kai dan Zhu Jiuyin. Tidak nyaman bagi Zhu Jiuyin untuk bergerak, tetapi melepaskan seuntai aura roh ilahi bukanlah masalah. Wajah Zhao Baichuan dan yang lainnya berubah, keringat dingin membasahi punggung mereka. Tanpa meninggalkan jejak, Zhao Baichuan mundur beberapa langkah dan menangkupkan tangannya. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan menunda penatua yang terhormat. Yang Kai tersenyum dan mengangguk, kita akan bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Dia memimpin Yue He dan yang lainnya dan berjalan melewati mereka, meninggalkan jejak debu. Ketika mereka jauh, Chen Tianfei menyeka keringat dingin di dahinya, orang itu benar-benar membawa Zhu Jiuyin keluar. Wajah saudara-saudara Ouyang juga pucat. Ouyang Lai berkata, kekuatan roh ilahi benar-benar menakutkan. Ketika untaian aura roh ilahi itu menyebar, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia merasa seolah-olah dia akan mati lemas di saat berikutnya. Ouyang Bing memandang Zhao Baichuan dengan kekaguman, Guru Agung Bijaksana, Anda tidak berselisih dengannya pada saat pertama. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah. Chen Tianfei tersenyum meminta maaf, Guru Agung secara alami bijaksana, tetapi sekarang setelah bocah itu membawa Zhu Jiuyin keluar, saya khawatir kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Saat mereka berbicara, kelompok itu memandang Zhao Baichuan, menunggunya membuat keputusan. Wajah Zhao Baichuan suram, matanya dipenuhi cahaya, jelas dia sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yang Kai pergi, dan berkata dengan kebencian, sialan, kita jatuh ke dalam perangkapnya. Apa? Chen Tianfei dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Bocah ini barusan menggertak, kejar dia. Zhao Baichuan berteriak dan memimpin untuk berlari ke depan. Chen Tianfei dan yang lainnya tidak berani menunda dan mengikuti di belakang. Nyonya Qin bertanya, Tuan Besar, Anda mengatakan bahwa bocah itu baru saja menggertak. Zhao Baichuan mendengus, jika dia tidak menggertak, mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan penginapan pertama dan Nyonya Lan, mengapa dia mengekspos aura Zhu Jiuyin? Orang macam apa bocah itu, kamu sudah mengenalnya beberapa tahun, tahukah Anda? Jika dia benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya, mengapa dia begitu sopan kepada kita? Saya khawatir dia sudah mengambil keuntungan dari kita dan memberi kita pelajaran. Hati semua orang tenggelam, berpikir dengan hati-hati, memang begitu. Pertama kali Yang Kai berpapasan dengan Qi Xing adalah ketika dia memaksa masuk ke Qi Xing dan membunuh Gan Hong dan Femme Fatale, dua pemimpin. Kemudian, dia menunjukkan kekuatannya untuk menghancurkan semua orang, bertindak seperti seorang tiran di Star City, dengan gila mengeksploitasi keuntungan Qi Xing. Dapat dikatakan bahwa orang seperti itu sangat sulit untuk bergaul, tetapi ketika Yang Kai berbicara kepada mereka barusan, dia sangat sopan. Dalam beberapa tahun ini, kapan Yang Kai memperlakukan mereka dengan wajah seperti itu? Semakin dia bertindak seperti itu, semakin menunjukkan bahwa dia bersalah. Mereka semua merasa bahwa kata-kata Zhao Baichuan masuk akal, mengungkap hubungan antara penginapan pertama dan Nyonya Lan, dan mengungkapkan aura Zhu Jiuyin. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan Nyonya Lan untuk mengintimidasi orang lain? Chen Tianfei pada dasarnya berhati-hati, dia ragu-ragu, tapi Tuan Besar, jika dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan, apa yang harus kita lakukan? Zhao Baichuan mendengus, apakah dia menggertak atau sengaja menunjukkan kelemahan, kita akan tahu kapan kita menyusulnya. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, Yang Kai, Yue He, dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat. Yue He bingung, Tuan Muda, mengapa kamu berlari begitu cepat? Yang Kai berkata dengan wajah serius, saya tidak memiliki banyak kontak dengan Zhao Baichuan, tetapi orang ini dapat menjadi pemimpin Qi Xing, dia jelas bukan orang yang sederhana. Apa yang saya katakan barusan dapat membuatnya takut untuk sementara waktu, tapi itu tidak bisa membuatnya takut selamanya.
Siapa yang tahu kapan dia akan sadar dan mengejar kita, lebih baik pergi dengan cepat. 4128. Setelah waktu secangkir teh, ekspresi Yue He berubah saat dia berteriak ketakutan. Oh tidak, mereka benar-benar menyusul. Yang Kai menoleh ke belakang dan melihat beberapa lusin garis cahaya bergegas. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Menjadi lemah benar-benar membuat frustrasi, diintimidasi di mana-mana tanpa bisa melawan. Beralih ke Lu Sui, dia berkata, saya khawatir masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Jika Anda tidak ingin terlibat, Anda sebaiknya berpisah dengan saya di sini. Lu Sui melirik Yang Kai dengan heran, tidak menyangka dia akan memikirkan hal ini saat ini. Hatinya sedikit menghangat saat dia menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita berpisah sekarang, aku tidak bisa melepaskan tanggung jawab. Jika aku tetap tinggal, aku akan dapat meningkatkan kekuatanku. Yang Kai mengangguk, tidak repot-repot membujuknya, langsung memanggil kantong keinginannya dan menutupinya dan Guo Ziyan. Keduanya mengerti dan tidak melawan, dimasukkan ke dalam kantong oleh Yang Kai. Meninggalkan Yue He di belakang untuk saling menjaga, dia dengan cepat melarikan diri. Pertama, Yue He memiliki kultivasi Open Heaven tahap kelima, jadi kecepatannya tidak lambat. Kedua, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan Yue He di sisinya, dia bisa memblokirnya sebentar. Guo Ziyan adalah Open Heaven tahap kedua, dan Lu Sui adalah Open Heaven tahap keempat, jadi membawa mereka bersama pasti akan memperlambat mereka, jadi lebih baik memasukkannya ke dalam kantong harapan. Benar saja, ada triknya. Bocah ini terlalu licik. Di belakang mereka, mata Chen Tianfei berbinar saat dia berseru kegirangan. Jika Yang Kai benar-benar tidak perlu takut, dia tidak akan segera meningkatkan kecepatannya setelah menemukan mereka. Semakin Yang Kai bertindak seperti ini, semakin menunjukkan bahwa dia kuat di luar tetapi lemah di dalam. Chen Tianfei bahkan curiga bahwa dia tidak mengeluarkan Zhu Jiuyin sama sekali. Aura roh ilahi yang dia rasakan sebelumnya mungkin tidak dilepaskan oleh Zhu Jiuyin sendiri. Meskipun aura roh ilahi itu tidak palsu, itu bisa saja dilepaskan melalui cara lain, seperti Zhu Jiuyin menanam semacam teknik rahasia pada Yang Kai terlebih dahulu. Dia berlari cukup cepat, Ouyang Lai dengan dingin mendengus. Kakaknya Ouyang Bing berkata, Yue He itu adalah Open Heaven tahap kelima. Hanya guru pertama yang bisa menandingi kecepatannya. Dia mencoba menyanjungnya tanpa meninggalkan jejak. Nyonya Qin bingung, mengapa keduanya tiba-tiba menghilang sekarang. Chen Tianfei berkata, bocah kecil bermarga yang itu tampaknya memiliki artefak yang dapat menampung makhluk hidup. Bukankah naga bumi dan naga banjir merah tiba-tiba dilepaskan olehnya? Semua orang telah menyaksikan pertempuran di mana Yang Kai membunuh Gan Hong dan Femme Fatale. Meskipun sudah bertahun-tahun, pemandangan itu masih jelas di benak mereka. Memikirkannya dengan hati-hati, mereka tahu bahwa Guo Ziyan dan Lu Sui, yang sedikit lebih lemah, pasti telah dibawa pergi oleh Yang Kai. Tuan Besar Zhao Baichuan dengan dingin mendengus. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya terang melintas di tangannya. Sebuah benda tiba-tiba berputar dan mengembang dengan cepat, berubah menjadi gunung setinggi 100 zang. Kalian semua, masuk. Gridmaster berteriak dan menjadi orang pertama yang bergegas ke gunung. Mata semua orang menyala. Mereka tahu bahwa guru besar serius kali ini. Dia bahkan telah mengeluarkan artefak ini. Tanpa ragu, mereka semua bergegas ke gunung. Ada beberapa puncak roh di gunung. Beberapa lusin ahli Open Heaven berdiri di puncak roh dan menuangkan kekuatan mereka ke gunung. Bos kepala berdiri di puncak tertinggi, mengendalikan situasi dan mengendalikan teknik. Gunung setinggi 300 meter itu segera bergegas ke depan seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat. Di depan, Yue He merasakan gerakan itu dan menoleh untuk melihat ke belakang. Wajahnya yang cantik memucat, Zhao Baichuan bahkan mengeluarkan 100 tempering pik, sungguh tak tahu malu. 100 tempering pik ini bukan hanya artefak seni rahasia, tetapi juga artefak pertahanan dan artefak penerbangan. Bisa dikatakan memiliki banyak kegunaan dalam satu tubuh. Itu cukup terkenal di antara para kultivator Open Heaven tingkat menengah, jadi tidak mengherankan jika Yue He mengetahuinya. Awalnya, dia mengandalkan kultivasi Open Heaven peringkat kelima untuk melarikan diri dengan Yang Kai, tidak kalah dengan Qixing dan yang lainnya dalam hal kecepatan. Bagaimanapun, meskipun Qixing juga seorang kultivator Open Heaven peringkat kelima, Zhao Baichuan adalah satu-satunya. Master yang tersisa semuanya adalah kultivator Open Heaven peringkat keempat sementara yang lain semua adalah kultivator Open Heaven peringkat rendah. Kultivasi mereka tidak merata dan kecepatan mereka tidak dapat disatukan. Tapi sekarang, dengan 100 tempering pik ini, semua orang bisa bekerja sama. Tidak hanya mereka bisa bergerak bersama, tetapi kecepatan mereka juga jauh lebih cepat.
Saat berbicara, Yue He juga buru-buru memanggil artefak tipe penerbangannya sendiri, yang merupakan perahu kecil. Menarik Yang Kai ke atas kapal, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergerak maju. Namun, tingkat artefak tipe penerbangan Yue He jelas tidak sebagus 100 Tempering Peak milik Zhao Baichuan. Terlebih lagi, ada lusinan kultivator Open Heaven di ratusan Tempering Peak yang bekerja bersama. Jarak di antara mereka terus menyusut. Jarak ribuan kilometer dengan cepat berubah menjadi 1000 kilometer, lalu ratusan kilometer. Suara Zhao Baichuan datang dari belakang, langsung mengalir ke hati Yang Kai dan Yue He, dua teman. Zhao ini tiba-tiba teringat sesuatu dan perlu mendiskusikannya dengan hati-hati dengan penatua asing yang. Saya harap penatua asing yang dapat membuatnya nyaman. Meskipun dia telah mengejar mereka sampai titik ini, dia masih tidak secara langsung melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Ini karena dia berhati-hati. Pada akhirnya, meskipun dia yakin bahwa spekulasinya tidak akan salah, dia juga takut dengan aura roh ilahi dari sebelumnya. Semuanya harus dipersiapkan. Justru karena kehati-hatian inilah Zhao Baichuan mampu membangun fondasi di Tricilio Kosem yang luas tanpa fondasi atau latar belakang apapun. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali sejak lama. Yang Kai berdiri di buritan kapal, menatap Zhao Baichuan dengan dingin, dan mendengus, apalagi yang ingin didiskusikan kepala dengan penatua asing ini. Zhao Baichuan berkata, masalah ini sangat penting, dan ini menyangkut kelangsungan hidup Crimson Star saya. Saya harus menjelaskannya dengan jelas secara langsung, penatua asing, mohon tunggu. Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sedang memikirkan panen besarnya di alam void besar. Bagaimana dengan kelangsungan hidup Crimson Star semuanya omong kosong, tetapi di permukaan, dia tetap tenang dan mengangguk, sangat serius. Maka penatua asing ini harus mendengarkan dengan cermat. Sambil berbicara, dia menoleh ke Yue He dan memerintahkan, hentikan kapalnya. Yue He melambat saat dia diberitahu. Begitu dia melambat, Zhao Baichuan sedikit terkejut. Kecepatan 100 puncak tempering, yang awalnya bergegas, juga turun tajam. Dalam waktu kurang dari 10 napas, itu berhenti langsung di kehampaan. Yang Kai berkata dengan mengejek, apakah kepala tidak memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan penatua asing ini? Mengapa Anda berhenti? Apakah Anda menggoda penatua asing ini? Cepat naik ke kapal dan bicara. Zhao Baichuan tercengang oleh gertakannya, dan hampir meragukan spekulasinya sendiri. Apakah orang ini masih dengan sengaja membuat bingung, atau apakah dia mengundangnya ke dalam jebakan? Jika spekulasinya salah, jika dia naik perahu, tidak akan ada akhir yang baik. Untuk sesaat, sulit untuk melepaskan harimau itu. Yang Kai mendesak beberapa kali, tetapi Zhao Baichuan tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Zhao Baichuan, kamu sangat berani, beraninya kamu menggoda penatua asing ini. Wajah Zhao Baichuan berkedut, dan dia tidak mengeluarkan suara. Yang Kai berkata dengan getir, penatua asing ini memiliki masalah penting lainnya untuk diperhatikan, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda kali ini. Jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan mengampuni Anda. Dia menoleh dan memerintahkan Yue He, ayo pergi. Yue He berkeringat dingin, dan buru-buru mendesak perahu untuk terbang. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Kai Yang. Lagi dan lagi, dia telah menggertak dan menggertak, tetapi Zhao Baichuan sebenarnya telah ditipu olehnya. Dia tahu bahwa ini juga kepintaran Zhao Baichuan. Jika itu adalah Chen Tianfei dan yang lainnya, mereka tidak akan mudah tertipu. Terkadang, berpikir terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Aku jatuh ke dalam perangkap lagi. Melihat perahu itu terbang, wajah Zhao Baichuan sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku harus mencabut tendon anak itu dan mengulitinya. Chen Tianfei buru-buru berkata, tolong tenang, Tuan Pertama. Bocah ini memang licik, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema dan trik tidak berguna. Begitu kita mengejarnya, saya akan menangkapnya dan membiarkan Tuan Pertama menanganinya dengan benar bagaimanapun dia mau. Kelompok itu segera mendesak kekuatan mereka, dan mendesak puncak Bailian untuk mengejar. Jarak di antara mereka dengan cepat tertutup lagi. Yang Kai berdiri di buritan kapal dan berkata dengan marah, Zhao Baichuan, jika kamu ingin mati, aku dapat memenuhi keinginanmu. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Zhao Baichuan tidak berbicara. Apa yang menanggapi Yang Kai adalah aliran cahaya dari puncak Bailian. Yang Kai menciutkan lehernya dan melintas ke kabin. Yue He menggerakkan perahu dan dengan gesit menghindari serangan yang menakutkan itu. Aku tidak bisa menakutinya lagi. Kai yang menghela nafas, dia tahu bahwa dia hampir mencapai batasnya. Zhao Baichuan terlalu licik,
Jika dia tidak menunjukkan keahlian yang sebenarnya, maka dia hanya akan mengandalkan mulutnya untuk membuatnya mundur. Itu hanya sebuah fantasi. Menakutinya 2 kali sudah menjadi batasnya, sekarang ini akan menjadi pertempuran hidup atau mati. Yang Kai sangat kesal. Dia dikejar oleh roh ilahi di alam kosmologis agung, dan setelah meninggalkan alam kosmologis agung, dia dikejar oleh Qixing. Pertumbuhannya hanyalah sejarah darah dan air mata. The Hundred Tempering Peak adalah artefak ofensif dan defensif, dan itu juga artefak terbang, jadi itu sangat berguna. Sekarang setelah memiliki beberapa lusin Master Heaven Opening Realm, itu seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Saat mereka mengejar, seberkas cahaya melesat dari puncak, memaksa Yue He untuk menghindar. Perahu kecil itu seperti berada di lautan luas di tengah badai, dengan risiko terbalik setiap saat. Melihat ini, banyak Master Alam Open Heaven dari Qixing secara alami bersemangat. Sekarang mereka telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan keramahan dan menyerang Yang Kai. Jika Yang Kai benar-benar memiliki cara untuk melawan, dia tidak akan menyembunyikannya. Namun, dia hanya bisa menghindar dan melarikan diri. Dengan kata lain, Zhu Jiuyin sama sekali tidak dibawa keluar olehnya. Aura roh ilahi yang dilepaskan sebelumnya seharusnya ditinggalkan oleh Zhu Jiuyin. Hati setiap orang telah ditetapkan, dan mereka menuangkan kekuatan mereka ke gunung dengan lebih banyak usaha. Waktu berlalu, dan jarak di antara mereka terus menyusut. Aliran cahaya lain keluar, dan Yue He buru-buru mengarahkan perahu untuk menghindar, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah dia telah meramalkannya, aliran cahaya kedua meledak ke arah tempat kapal itu menghindar. Visi Yang Kai segera dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan krisis besar menyelimuti hatinya. Dia berteriak, "Tidak bagus." Wajah Yue He juga dipenuhi dengan keputusasaan. Serangan pihak lain akan segera tiba, dan sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Dilihat dari fluktuasi serangan, jika mereka terkena, dia dan Yang Kai pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Sama seperti dia tidak tahu harus berbuat apa, Yang Kai sudah memeluk pinggangnya, dan kemudian dunia berputar. Ketika dia sadar kembali, dia sudah muncul ratusan kilometer jauhnya. Cahaya menyilaukan mekar di suatu tempat di kehampaan. Hati Yue He kosong, dan pikirannya agak terguncang. Pada saat ini, hubungannya dengan kapal benar-benar terputus. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa perahunya telah hancur? Cahaya yang meledak adalah pemandangan kapal yang hancur. 4129. Wajah Yue He langsung berubah pucat. Bukannya dia merasa kasihan dengan artefaknya. Meskipun artefak itu tidak buruk, itu tidak terlalu berharga. Namun, perahu hancur selama pelarian, dan masa depan suram. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa dan pandai melarikan diri, di bawah pengejaran Qixing, hukum luar angkasa mungkin tidak berguna. Saat itu, dia juga mengejar Yang Kai dalam kehampaan dan mengalami kedalaman teleportasi Yang Kai. Namun, pada akhirnya, Yang Kai masih ditangkap. Dia adalah Open Heaven tahap kelima, dan Zhao Baichuan juga merupakan Open Heaven tahap kelima. Dia mampu mengalahkan Yang Kai saat itu, jadi bagaimana mungkin Zhao Baichuan gagal? Tepat ketika dia akan membiarkan Yang Kai pergi lebih dulu dan tetap di belakang untuk melawan sebentar, dia melihat Yang Kai mencibir, "Jika kamu ingin bermain, raja ini akan bermain denganmu. Mari kita lihat siapa yang bisa memainkan siapa." Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan berteleportasi ribuan mil jauhnya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi di kehampaan yang luas ini. Meskipun mereka jauh, mereka dengan cepat ditemukan oleh orang-orang Qixing dan terus mengejar mereka. Kecepatan puncak Bailian sangat cepat, dan mereka terus-menerus saling mendekat. Yue He berkata, "Tuan muda, mengapa kita tidak pergi ke kuil surgawi? Ada juga kuil surgawi di wilayah yang luas ini. Saya meninggalkan kuil surgawi di sana, jadi saya bisa membawa Anda ke sana." Kuil surgawi adalah benteng yang dibangun dengan upaya bersama dari banyak surga. Semua pertempuran dilarang di sana. Selama mereka bisa bersembunyi di kuil surgawi, maka mereka berdua akan aman. Tidak mungkin bagi Zhao Baichuan dan yang lainnya untuk mengejar kuil surgawi untuk mempersulit mereka. Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Kita bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Bahkan jika kita pergi ke kuil surgawi, kita tidak bisa bersembunyi di sana selamanya." Yue He memikirkannya dan setuju. Meskipun kuil surgawi aman, mereka tidak bisa bersembunyi di dalamnya selamanya. Dia berhenti membujuknya. Setelah berteleportasi, Yang Kai menenangkan pikirannya dan membiarkan Yue He menggunakan kekuatannya untuk membungkusnya. Bagaimanapun, kecepatannya tidak secepat Yue He. Pada saat ini, lebih baik membiarkannya mengambil inisiatif.
Bai Lian Feng dengan cepat mengejar mereka dari belakang. Ketika mereka mencapai jarak tertentu, Yang Kai mengambil alih dan berteleportasi lagi. Di 100 Refining Peak, Zhao Baichuan menghentakkan kakinya dengan marah sementara Chen Tianfei juga mengutuk dengan keras. Bocah kecil bermarga yang ini terlalu pandai berlari. Meskipun dia telah lama mendengar bahwa mereka yang mahir dalam prinsip luar angkasa mahir melarikan diri, baru hari ini dia benar-benar menyaksikannya sendiri. Jika dia tidak menyegel ruang di sekitarnya, dia tidak akan bisa menghentikan gerakannya sama sekali. Namun, Yang Kai menjaga jarak tertentu dari mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyegel langit dan mengunci bumi. Setelah beberapa hari pengejaran terus-menerus, Qixing dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa pada Yang Kai. Pada saat tertentu, Yue He tiba-tiba berseru, "Tuan muda," beberapa dari mereka kehabisan energi. Yang Kai menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat beberapa sosok turun dari 100 Refinement Peak. Segera setelah itu, segel tangan berubah, dan cahaya formasi bersinar di bawah kaki orang-orang itu. Itu adalah cahaya dari teknik pelarian Qian Kun. Dia hanya bisa mendengus dingin, mereka pergi ke Aula Universal. Keduanya sedang menuju ke arah Aula Universal, di mana wilayah besar ini berada. Orang-orang Qixing mungkin berpikir bahwa mereka ingin berlindung di Aula Universal, jadi mereka mengirim beberapa orang di depan mereka untuk menghentikan mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa jika Yang Kai dan Yue He benar-benar ingin pergi ke Aula Universal, mereka sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka dengan bodohnya terbang? Namun, ini adalah efek yang diinginkan Yang Kai. Melihat orang-orang itu pergi, Yang Kai segera meminta Yue He mengubah arah. Di puncak 100 penyempurnaan, Zhao Baichuan sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam tipuan Yang Kai? Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Master Alam Open Heaven itu sudah pergi ke Aula Universal, dan jaraknya terlalu jauh. Tidak mungkin untuk menghubungi mereka dalam waktu singkat. Chen Tianfei bingung, kemana bocah ini pergi. Zhao Baichuan juga tidak tahu, tetapi 2 hari kemudian, dia tahu apa yang direncanakan Yang Kai. Dia sebenarnya berencana untuk meninggalkan wilayah besar ini dan memasuki wilayah besar lainnya. Di depan gerbang wilayah, Yang Kai mengaktifkan antar jemput wilayah dan melewati Yue He, langsung memasuki wilayah besar lainnya. 1 jam kemudian, 100 Refinement Peak jatuh ke gerbang wilayah, tetapi melihat sekeliling, ruang di sekitarnya kosong. Tidak ada jejak Yang Kai. Temukan dia. Bahkan jika kamu harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Zhao Baichuan berteriak dengan marah. Hampir 30 sosok segera terbang keluar dari 100 Refinement Peak. Beberapa segera tersebar ke segala arah, sementara yang lain menggunakan teknik pelarian universal untuk menuju ke Aula Universal. Zhao Baichuan sendiri mengendalikan 100 Refinement Peak untuk mempercepat dan melanjutkan pencarian. Namun, karena tindakan Yang Kai, dia tidak punya pilihan selain berpisah. Sekarang, hanya ada selusin Master Heaven Opening Realm yang tersisa di 100 Refinement Peak. Harta karun rahasia The 100 Refinement Peak lebih kuat dan lebih cepat semakin banyak orang yang bisa menggunakannya. Sekarang, hanya ada selusin orang yang tersisa, jadi itu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Segera, seorang bawahan mengirim petunjuk dan menemukan Yang Kai. Melihat rutenya, dia sebenarnya menuju gerbang wilayah. Zhao Baichuan diam-diam mengeluarkan peta alam semesta dan memeriksa lokasinya. Dia membuat keputusan cepat dan menyingkirkan puncak 100 penyempurnaan sebelum mengaktifkan teknik pelarian Qian Kun dengan para kultivator alam Open Heaven yang tersisa, menuju istana Qian Kun di wilayah ini. Tanpa berhenti untuk beristirahat, dia bergegas keluar dari aula surgawi dan bertemu dengan salah satu bawahannya. Orang itu segera melaporkan, "Tuan pertama, saya telah mengetahui bahwa 2 orang dari sebelumnya datang ke aula surgawi dan sekarang menuju ke arah itu. Apa lagi yang harus dikatakan?" Memanggil 100 Refinement Peak lagi, Zhao Baichuan melambaikan tangannya, "Tangkap." 2 hari kemudian, seperti yang diharapkan, dia melihat sosok Yang Kai dan Yue He di kejauhan. Di depan, Yang Kai juga merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap, mereka seperti hantu. Qixing dan yang lainnya seperti belatung yang tidak bisa dilepaskan sama sekali. Yue He berkata, "Tuan muda, mengapa Anda tidak berlindung di istana Cui Wei saya?" Istana Cui Wei adalah faksinya. Menurut divisi 3000 alam, dengan dia, seorang Master Realm Open Heaven tahap kelima, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai faksi kelas 2. Namun,
Kenyataannya agak rumit karena dia adalah satu-satunya Master Alam Open Heaven di Istana Cuiwei, dan itu hanya negara roh yang sangat kecil. Selain dia, sisanya adalah semua tunawisma dari Kaisar Realem atau kultivator di bawah Kaisar Realem. Seluruh Istana Cuiwei hanya memiliki beberapa ratus orang, jadi sebenarnya, Istana Cuiwei bukanlah faksi kelas 2. Karena bahkan jika ada Master Realm Open Heaven tahap kelima, tanpa kekuatan warisan, itu akan hilang cepat atau lambat. Meski begitu, Yue He telah menjalankan Istana Cuiwei selama bertahun-tahun, jadi istana itu memiliki sejumlah kekuatan pertahanan. Selama mereka bisa mencapai Istana Cuiwei, mereka tidak perlu takut pada Qixing dan yang lainnya. Di mana Istana Cuiwei? Yang Kai bertanya. Yue He mengeluarkan peta universal dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya, menunjuk ke sebuah lokasi, ini. Yang Kai memeriksa dan perlahan menggelengkan kepalanya, terlalu jauh, kita masih harus melewati 7 wilayah besar, kita tidak bisa tepat waktu. Jika dia ingin melewati 7 wilayah besar, akan ada terlalu banyak kejadian tak terduga di jalan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yue He tidak tahu. Yang Kai berkata, saya punya tempat untuk pergi, tetapi saya harus mengambil risiko. Dia awalnya ingin melarikan diri kembali ke penginapan pertama, tetapi sekarang sepertinya itu tidak akan berhasil. Penginapan pertama juga sangat jauh, dan dia harus melewati beberapa wilayah besar. Daripada itu, lebih baik mengambil risiko. Paling tidak, dia hanya bisa berlindung di Istana Universal. 3 hari kemudian, keduanya melewati gerbang wilayah dan memasuki wilayah besar berikutnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Bai Lianpik mengejar mereka, menunjukkan seberapa cepat mereka. Jika Yang Kai tidak mengandalkan teknik luar angkasa, dia pasti sudah terpojok sejak lama. Kali ini, Zhao Baichuan telah mempelajari pelajarannya. Dia segera menyuruh bawahannya menuju ke berbagai gerbang wilayah dan menutup jalan utama untuk mencegah Yang Kai melarikan diri lagi. Sepanjang jalan, lusinan bawahan Heaven Opening Realm di bawahnya telah tersebar cukup banyak, tetapi di sepanjang jalan, beberapa dari mereka telah bergabung kembali dengannya, jadi masih ada lebih dari 30 bawahan yang bisa dia gunakan. Yang Kai memiliki Yue He, seorang kultivator alam Open Heaven tahap kelima, di sisinya. Selain dia, tidak ada orang lain di Crimson Star yang cocok, tetapi ada beberapa kultivator alam Open Heaven tahap keempat. Selama mereka didistribusikan dengan benar, tidak akan menjadi masalah untuk mengikat Yue He. Segera, Chen Tianfei dan Nyonya Qin memimpin beberapa kultivator alam Open Heaven tingkat rendah, saudara-saudara Ouyang dan Bei Yusan memimpin kelompok lain pergi, dan Zhao Baichuan secara pribadi mengejar Yang Kai. Beberapa hari kemudian, Yang Kai dan Yue He yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, berdiri dengan tenang di udara. Melihat ini, Zhao Baichuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu skema apa yang dimiliki Yang Kai, tetapi dia mengambil keputusan. Kali ini, tidak peduli seberapa fasih dia akan mengabaikannya dan menangkapnya terlebih dahulu. Mendesak Bai Lianpik untuk segera bergegas, Zhao Baichuan mencibir, lari, kenapa kamu tidak lari? Aku tidak bisa lari lagi. Yang Kai menyeringai. Zhao Baichuan mendengus, karena itu masalahnya, maka dengan patuh menyerah dan kamu akan menderita lebih sedikit rasa sakit fisik. Yang Kai berkata, bos, apakah Anda tidak takut Nyonya Lan akan menyelidiki Anda karena telah mendekati saya? Nyonya sangat protektif. Jika Anda membuatnya marah, saya khawatir Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Semua orang tahu bahwa Lady Boss bersifat protektif. Ketika terobosan Lao Bai ke Heaven Opening Realm diganggu, dia bersumpah untuk menghancurkan kekuatan di belakang Qi Jin dengan marah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah naik ke peringkat 7 dalam hidupnya. Sumpah seperti itu tidak berperasaan. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia benar-benar tidak bisa naik ke peringkat 7. Mendengar Yang Kai menyebut Lady Boss, Zhao Baichuan menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun dia telah mencoba untuk mencapai peringkat 6, dia sama sekali tidak memiliki fondasi yang cukup. Secara alami, dia bukan veteran peringkat 6 seperti Lady Boss. Jika dia menjadi sasarannya, Qixing akan tamat. Namun, dia hanya ragu sejenak. Kekayaan Yang Kai yang sangat besar membuatnya sangat tergoda. Dia mendengus, selama aku membunuhmu, bagaimana Lan Yuruo tahu apa yang terjadi? Yang Kai mengangguk, jadi bos ingin membunuh kita semua. Lalu kamu ingin aku menyerah dengan patuh. Kau percaya padaku hanya karena aku mengatakannya. Zhao Baichuan mencibir. Saat dia berbicara, dia sudah berada ratusan mil jauhnya. Dia hampir mencapai batas. Pada saat berikutnya, dia bisa memblokir tempat Yang Kai berdiri untuk mencegahnya menggunakan hukum luar angkasa lagi. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba menyeringai padanya dan melambaikan tangannya, saya akan mengingat hadiah bos hari ini.
Saya akan membalas Anda dengan murah hati di masa depan. Zhao Baichuan punya firasat buruk. Dia tidak peduli. Dia mengangkat tangannya untuk meraih Yang Kai dan berteriak, "Kamu pikir kamu akan pergi kemana?" Sebuah tangan raksasa jatuh dan meraih kehampaan, tetapi pada saat yang sama, sosok Yang Kai dan Yue He telah menghilang. Zhao Baichuan buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak Yang Kai. Dalam persepsi pikiran ilahinya, dia juga kehilangan jejak aura Yang Kai. Bagaimana ini mungkin? Zhao Baichuan tercengang. 4130. Kembali di Sunstar, Yang Kai telah mencoba mencuri mayat gagak emas, tetapi dia telah dikepung dan dicegat oleh banyak ahli alam Open Heaven. Pada akhirnya, dia mengandalkan Space Spirit Bed untuk melarikan diri. Jika bukan karena ketidaktahuannya tentang teknik pelarian alam semesta, dia akan dapat melarikan diri dengan aman ke penginapan pertama. Sayangnya, Lady Boss telah menggunakan teknik pelarian semesta untuk kembali ke penginapan pertama untuk menghentikannya, memaksanya untuk menggunakan Golden Annihilation Plume. Dalam hal kecepatan, bahkan dengan prinsip luar angkasa, dia tidak secepat puncak 100 penyempurnaan, dan cepat atau lambat akan ditangkap. Namun, dengan posisi Space Spirit Bed, dia bisa berteleportasi jarak jauh, jadi mudah baginya untuk melepaskan Qixing dan yang lainnya. Temukan dia, kamu harus menemukannya untukku. Wajah Zhao Baichuan muram saat dia meraung marah. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Meskipun Yang Kai untuk sementara menghilang, dia masih berada di wilayah yang luas ini. Para pemimpin lain telah menutup pintu masuk ke wilayah itu, jadi Yang Kai meninggalkan wilayah yang luas ini adalah angan-angan. Di puncak 100 penyempurnaan, satu demi satu sosok terbang keluar, mencari Yang Kai. Di lokasi yang tidak diketahui, Space Spirit Bed yang mengambang di kehampaan berfluktuasi dengan Space Principles, dan dua sosok muncul dari udara tipis. Mata Yang Kai berkedip, tetapi dia tidak menyingkirkan Space Spirit Bed, meninggalkannya di tempatnya. Dia telah meninggalkan manik ini ketika dia melarikan diri. Dia telah meninggalkan lebih dari selusin pengaturan seperti itu, hampir mencakup seluruh wilayah besar. Space Spirit Bed sangat kecil, dan tidak menarik perhatian di kekosongan besar, jadi kemungkinan ditemukannya tidak tinggi. Itu ditinggalkan di sini sebagai rencana cadangan, siapa yang tahu kapan itu akan berguna. Yue He melihat sekeliling dan tidak melihat Qixing dan yang lainnya, jadi dia tahu bahwa mereka berdua untuk sementara aman. Dia berkata, "Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita akan meninggalkan wilayah yang luas ini?" Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa pergi. Chen Tianfei dan yang lainnya tidak terlihat. Jika saya tidak salah, mereka pasti telah pergi ke gerbang wilayah. Jika kita ingin pergi, kita pasti akan bentrok dengan mereka. Kamu kuat, tetapi jumlah mereka melebihi kamu. Kamu mungkin tidak dapat menyingkirkan mereka. Jika kamu pergi ke gerbang wilayah, kamu hanya akan masuk ke dalam jebakan." Setelah berhenti sejenak, dia bertanya, "Bagaimana pemahaman Anda tentang hal yang saya berikan kepada Anda?" Yue He memegang liontin batu giok di tangannya. Dia telah menggunakan energinya untuk memperbaiki liontin batu giok. Pikirannya tenggelam dalam memahami liontin batu giok. Dia menjawab, "Saya sedang terburu-buru. Saya hanya berhasil memperbaiki 10%-nya. 1 poin." Yang Kai bergumam, "Itu sudah cukup. Tuan muda, dari mana cincin giok ini berada?" Yue He bertanya, bingung. Sebelumnya, ketika mereka melarikan diri, Yang Kai tiba-tiba menyerahkan cincin giok ini padanya, menyuruhnya untuk memahami dan memperbaikinya dengan sekuat tenaga. Yue He tidak tahu alasannya, tapi dia tidak bertanya dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Namun, saat dia memahami dan menyempurnakannya, dia menemukan bahwa cincin giok ini sebenarnya adalah segel dari formasi besar. Sama seperti segel istana Cuiwinya. Dia belum pernah mendengar Yang Kai terlibat dengan kekuatan apapun. Meskipun dia adalah anggota penginapan pertama, segel formasi besar penginapan pertama tidak bisa berada di tangannya. Hal semacam itu hanya bisa dikendalikan oleh Lady Boss. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Yang Kai tersenyum sedikit, "Apakah kamu tahu apa nama wilayah besar ini?" Yue He tidak tahu. Dia segera mengeluarkan peta alam semesta dan memeriksanya. Dia tiba-tiba berkata, "Ini adalah wilayah Seven Skillful Land." Di luar peta alam semesta, ada banyak wilayah besar di 3000 dunia. Di wilayah besar ini, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Secara umum, jika ada kekuatan kelas 2 di wilayah besar ini, maka wilayah besar ini akan dinamai kekuatan ini. Misalnya, di wilayah besar surga yang diberkati, tanah yang diberkati Xiao Yao adalah wilayah Xiao Yao, dan negeri ajaib Yin Yang adalah wilayah Yin Yang. Di wilayah besar ini,
Ada kekuatan kelas 2 yang disebut Seven Skillful Land, jadi itu dinamai wilayah Seven Skillful Land. Sebuah wilayah besar tanpa kekuatan kelas 2 tidak bernama dan hanya diberi nama dengan nama kode, seperti wilayah DJIU, wilayah C17, dan sebagainya. Ya, ini adalah wilayah Seven Skillful Land. Suara Yang Kai dipenuhi dengan jejak nostalgia. Hati Yoehe tergerak, dia menutupi bibir merahnya dan berkata dengan terkejut, "Tuan muda, cincin giok ini, mungkinkah itu segel formasi besar Seven Skillful Land?" Alasan mengapa dia menebak seperti itu adalah karena Yoehe juga merasa bahwa segel formasi besar ini bukanlah segel tingkat rendah. Setidaknya, itu harus menjadi kekuatan kelas 2, tapi bagaimana Yang Kai bisa memiliki segel formasi besar Seven Skillful Land? Yang Kai tertawa terbahak-bahak, ini memang segel formasi besar Seven Skillful Land. Dengan itu di tangan, kita bisa menyelinap ke wilayah Seven Skillful Land tanpa ada yang tahu. Selama kita bersembunyi di sana untuk sementara waktu, kelompok Shising tidak akan bisa temukan kami dan secara alami akan pergi. Yoehe tercengang, dia menatap cincin giok di tangannya dengan linglung, dia terdiam. Ini benar-benar segel formasi besar Seven Skillful Land. Ini tidak masuk akal. Barang berharga seperti itu hanya akan ada di tangan pemimpin pasukan, bagaimana mungkin itu ada di tangan Yang Kai? Menurut apa yang Yoehe ketahui, pemimpin kelompok besar Seven Skillful Land adalah Raja Surgawi tahap kelima yang disebut Raja Surgawi Seven Skillful Land. Kekuatannya setara dengan miliknya, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Tuan muda, dari mana ini berasal? Yoehe bingung. Ceritanya panjang, Yang Kai mengidentifikasi arah dan berseru, "Aku akan menjelaskannya kepadamu saat kita berjalan." Setelah mendengarkan penjelasan Yang Kai, Yoehe mengetahui bahwa ketika dia pertama kali memasuki dunia luar, dia dipikat oleh Yang Mulia Duan Hai dari Tanah Roh Api Seven Skillful Land dan diculik ke wilayah Seven Skillful Land untuk bekerja sebagai pelayan. Dia menghabiskan beberapa hari di wilayah Seven Skillful Land, dan ketika dia pergi untuk memburu seseorang bernama Fang Tai, dia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Su Huang. Su Huang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Seven Skillful Land, dan menurut dugaan Yang Kai, wilayah Seven Skillful Land seharusnya adalah milik Su Huang, tetapi untuk beberapa alasan, itu ditempati oleh Raja Surgawi Seven Skillful Land. Dengan wilayahnya direnggut, Su Huang secara alami bersumpah untuk membalas dendam, dan kantong harapan 6 arah adalah milik Su Huang. Su Huang telah menanam kelabang Blackback terbang di segel Dao Yang Kai untuk mengancamnya, dan menggunakan kantong harapan 6 arah untuk membawanya ke wilayah Seven Skillful Land. Sebagai pemilik wilayah Seven Skillful Land, Su Huang secara alami memahami susunan pelindungnya. Dia diam-diam menyusup ke wilayah Seven Skillful Land untuk mengutak-atik kontrol arai pelindung, tetapi karena kombinasi faktor yang aneh, Su Huang tidak punya pilihan selain bertarung melawan ahli Open Heaven Seven Skillful Land sendirian. Pertempuran itu menghancurkan bumi, dan darah mengalir seperti sungai. Beberapa penjaga Yang Mulia Seven Skillful Land meninggal, dan Yang Kai tahu bahwa hanya 2 yang mati. Yang Mulia Tanah Roh Air meninggal tepat di depannya, dan bahkan cincin spasialnya diambil olehnya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan memiliki begitu banyak Open Heaven Pill untuk tinggal di penginapan pertama. Venerable Guardian Duan Hai dari Fire Spirit Land juga terbunuh, dan Seven Skillful Land Heavenly Monarch menderita luka berat. Dalam pertempuran itu, arai perlindungan Tanah 7 Bukaan mengungkapkan banyak kekurangan, menyebabkan banyak pekerja serabutan yang tidak puas melarikan diri. Saat itulah Kai yang memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Saat itu, Old Fang, Fang Biki, Dayu, dan Ah Sun sedang bersamanya. Kemudian, Jenderal Besar Si Chen pergi mencari keluarganya, tinggal di penginapan pertama, menjelajahi bintang matahari, dan mengambil mayat gagak emas. Tanah Seven Skillful Land adalah kekuatan besar pertama yang berhubungan dengan Yang Kai setelah memasuki 3000 dunia. Terhadap kekuatan ini, Yang Kai tidak memiliki niat baik sedikit pun. Jika bukan karena Su Huang diekspos sebelumnya, memaksanya untuk bertindak, kekuatan atribut kayu Yang Kai akan diambil oleh Duan Hai. Ketika Yang Kai melarikan diri, Su Huang, yang terluka parah, mengejarnya dan memberinya segel arai roh ini di ranjang kematiannya sehingga Yang Kai akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya dan mengambil kembali tanah Seven Skillful Land di masa depan. Yang Kai tidak berani menolak pada saat itu dan menerima slip batu giok ini. Kemudian, Su Huang meninggal, dan Yang Kai menguburnya di dalam Sealet World Bed miliknya. Adapun balas dendam, Yang Kai secara alami tidak akan menganggapnya serius. Dia memang telah banyak menderita di tanah Seven Skillful Land, tetapi pada akhirnya, dia membalikkan situasi. Ketika dia tumbuh dewasa di masa depan, jika ada kesempatan, dia bisa kembali dan mencari keadilan.
Sebelum dia dewasa, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke tanah Seven Skillful Land, apalagi slip batu giok ini suatu hari nanti akan berperan. Yang Kai berbicara dengan tenang, tetapi Yue He marah. Hajingan sialan itu, mereka benar-benar menculik pendatang baru yang baru saja memasuki 3000 dunia sebagai budak. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak perlu ada kekuatan seperti itu. Tuan muda Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Yang Kai terkekeh, ayo lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada kehendak surga. Tidak perlu memaksakannya. Keduanya tidak bergerak terlalu cepat karena mereka harus memperhatikan menyembunyikan jejak mereka. Beberapa lusin alam Open Heaven Crimson Star tersebar di seluruh wilayah besar ini, jadi tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu dengannya, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Untungnya, perjalanan mereka cukup lancar. Beberapa hari kemudian, kabut besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Kabut ini begitu tebal sehingga menghalangi pandangan mereka dan bahkan Divine Sense mereka tidak dapat menembusnya. Tanah Seven Skillful Land telah tiba. Mereka berdua sudah menggunakan teknik mereka sendiri untuk menyembunyikan sosok dan aura mereka saat mereka diam-diam mendekati kabut. Yue He adalah kultivator alam Open Heaven kelas 5, jadi teknik penyembunyiannya secara alami luar biasa. Kecuali jika kekuatan seseorang setara dengan miliknya, akan sulit untuk mendeteksinya. Meskipun kekuatan yang Kai kurang, dengan kerudung tanpa bayangan, tidak ada seorang pun di bawah alam Open Heaven pertengahan yang bisa memata-matai dia, jadi dia tidak perlu khawatir untuk mengekspos jejaknya. Ketika mereka mendekat, Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa kabut berjatuhan seperti awan kelabu, tetapi ada banyak titik lemah dalam kabut yang jelas berbeda dari tempat lain. Dia tahu bahwa terakhir kali Su Huang menyebabkan kekacauan di tanah Seven Skillful Land, dia telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di sini. Titik lemah dalam kabut adalah titik lemah dari formasi besar pelindung tempat ini. Meskipun sudah lebih dari belasan tahun, tidak mudah bagi Seven Skillful Land untuk memperbaiki kerusakan ini. Belum lagi, Raja Surgawi juga harus memulihkan diri dan tidak akan memiliki banyak energi untuk menangani hal-hal ini. Yang Kai menjadi tenang. Meskipun cincin giok adalah rune sel dari formasi besar tanah Seven Skillful Land, Yue He hanya memperbaiki sebagian kecil darinya. Dia awalnya sedikit khawatir bahwa mereka tidak akan dapat dengan lancar menyusup ke tanah Seven Skillful Land, tetapi sekarang tampaknya tidak akan ada masalah. Tanpa perlu Yang Kai mengatakan apapun, Yue He sudah terbang menuju titik lemah. Setelah diam-diam mengamati beberapa kekurangan, Yue He akhirnya memilih satu dan diam-diam mentransmisikan suaranya kepadanya, "Tuan muda, saya yakin bahwa saya dapat membawa Anda masuk, tetapi saya tidak tahu apakah kita akan ditemukan setelah kita masuk. Jika kita ketahuan, kita harus segera pergi. Aku tahu, ayo lakukan." Yang Kai mengangguk. Bagaimanapun, mereka sedang dikejar oleh Sekte Bintang Merah, jadi skenario terburuknya adalah bersembunyi di kuil surgawi. 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 Surgawi.